Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di sini kami akan menyampaikan pendapat kami mengenai salah seorang dokter yang sangat hebat. Siapakah dia? Beliau adalah Dr. Raisa Subroto Asmoro. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cantika Dimitria Ludia Cinta dengan NPM 1010100121055. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kesya Ma'arif, NPM 10100121059. Perkenalkan, nama saya Ovia Lutfi dengan NPM 10101210021. Perkenalkan, nama saya Tamu Putra dengan NPM 101121093. Saya Fajar Handika dengan NPM 101121063. Jadi, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Dr. Raisa, yaitu Dr. Raisa, nama aslinya itu Dr. Raisa Broto Asmoro, dan nama lainnya Raisa Kertakasari atau Dr. Raisa. Lalu Dr. Raisa ini lahir di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 28 Desember 1985. Saat ini Dr. Raisa berumur 35 tahun dan Dr. Raisa juga beralma mater di Universitas Pelita Harapan. Pekerjaan saat ini Dr. Raisa yaitu sebagai dokter, artis, model, pembawa acara, dan ratu kecantikan. Lalu gelar yang didapatkan oleh Dr. Raisa itu ada beberapa, yaitu Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2010, Putri Indonesia Lingkungan 2010, dan Miss Internasional Indonesia 2011. Lalu Dr. Raisa juga sudah mempunyai suami yang bernama Tejo Diningrat Broto Asmoro, dan Dr. Raisa juga mempunyai dua orang anak, yaitu Raden Rara Ramania Putri Broto Asmoro dan Raden Satrio Daniswara. Dan Dr. Raisa juga memiliki tinggi badan 1,75 meter dan dia lulusan dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Lalu nama orang tua dari Dr. Raisa ini yaitu Agus Bahagianto dan Dewi Pandamasari, dan satu Selanjutnya, Dr. Raisa Subroto Asmoro bukan hanya sekedar seorang dokter, tetapi seorang aktris dan juga model. Beliau mewakili daerah istimewa Yogyakarta pada kontes Putri Indonesia tahun 2011 dan bergelar Putri Indonesia Lingkungan pada tahun 2010. Beliau juga mewakili negara kita tercinta Indonesia pada ajang Miss Internasional di Tiongkok pada tahun 2011. Di tahun 2020, di masa pandemi seperti yang kita alami sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID di Indonesia. Beliau juga dokter yang aktif mengedukasi masyarakatnya tentang kesehatan melalui acara TV Dr. Oz Indonesia. Betapa bukan hanya seorang dokter, tetapi juga menuai prestasi yang begitu banyak serta bermanfaat bagi orang lain. Dr. Raisa Broto Asmoro dikenal sebagai presenter acara kesehatan di televisi. Selain itu, ia juga menjadi influencer di bidang kesehatan. Dr. Raisa kembali menjadi sorotan publik lantaran dirinya terpilih sebagai tim komunikasi publik Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19. Tidak tanggung-tanggung, menjelang kelulusan, dirinya pun telah menjadi bagian dari sebuah agensi ternama pada saat itu. Memiliki pekerjaan dan pendapatan saat SMA sempat membuat Dr. Raisa tergiur untuk melanjutkan karir dunia hiburan. Namun, Dr. Raisa pada akhirnya memutuskan untuk berkuliah dan berkarir di dunia medis.
Dr. Reisa berkompetensi di kontes Putri Indonesia, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kontes nasional tersebut, ia meraih posisi juara kedua yang memberikannya gelar Putri Indonesia Lingkungan 2020. Sosoknya dikenal sebagai seorang dokter sekaligus model. Ia pun pembawa acara program konsultasi kesehatan Dr. Oz Indonesia. Adapun aspek kekuasaan dari Dr. Reisa Kartikasari, antara lain beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan hingga saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto, Kramat Jati, serta berpraktik di Klinik Kecantikan JMB Jakarta Selatan. Selain itu, beliau juga mengikuti beberapa ajang kecantikan seperti Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sebagai pemenang, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2010 sebagai runner-up 1, serta sebagai peserta Miss Internasional Indonesia tahun 2011. Ada pula prestasi-prestasi lain yang ia dapatkan, yaitu Duta Energi Bersih, Duta Gizi Indonesia, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia. Terakhir, beliau juga pernah menjadi host acara Dr. Oz Indonesia yang merupakan acara kesehatan terkemuka di Indonesia. Hikmah yang dapat kita ambil dari Dr. Reisa adalah menjadi dokter bukan hanya untuk menyembuhkan orang, tetapi bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Dengan menjadi dokter, tentunya kita akan sudah bermanfaat ya, karena kita menjadi dokter ini kita dapat mengobati banyak orang. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita perlu yang lebih dari itu, yaitu dengan soft skill. Misalkan Dr. Reisa ini selain menjadi dokter, tapi dia juga menjadi model dan juga menjadi Miss Indonesia. Seperti itu. Jadi, kita ini jangan hanya berpuas pada gelar dokter saja, tetapi kita juga harus bisa bermanfaat lebih luas lagi melalui hal-hal yang tidak berkaitan dengan dokter, tetapi itu dapat bermanfaat bagi orang banyak. Mari bersama-sama Bersama-sama kita ciptakan Indonesia yang lebih sehat, Sehat mental, sehat jasmani. Sehat rohani. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.